Halo semua, selamat datang kembali di channel Kai Cinema. Pada video kali ini, saya akan menceritakan sebuah film horor berjudul Joyride 2: Dead Ahead, rilis tahun 2008. Film ini sendiri merupakan sequel dari film Joyride 2001 yang pernah saya rekap sebelumnya. Buat yang belum menonton alur cerita film Joyride tahun 2001, silakan mengklik link di bawah. Dibintangi oleh Nick Zano, Laura Jordan, Nicky Cox dan Kyle Smith. Film Joyride 2: Dead Ahead masih menceritakan tentang seseorang yang bernama Rusty Nail dengan truk psikopatnya. Kali ini, dia dan truknya melakukan aksi balas dendam yang lebih sadis dari sebelumnya. Tanpa basa-basi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelumnya, jangan lupa mensupport channel ini ya, dengan cara mensubscribe dan mengaktifkan loncengnya. Film diawali dengan penampakan Rusty Nail sedang membayar di kasir di sebuah minimarket pemberhentian truk. Sama dengan film sebelumnya, di film Joyride 2: Dead Ahead, wajah Rusty Nail tidak diperlihatkan dengan jelas. Yang sangat jelas dari Rusty Nail hanya suaranya. Saat menuju truknya, dia diikuti oleh seorang wanita pekerja seks komersial yang sedang mencari makan. Malang bagi wanita itu, dia malah menjadi korban dari Rusty Nail. Scene berpindah pada sebuah jalan raya di tengah gurun. Di sana ada dua cewek kakak beradik dan seorang cowok sedang melakukan perjalanan dengan menggunakan mobil Chevy Caprice keluaran tahun 1983. Yang membawa mobil bernama Kayla, dan adiknya bernama Melissa, sementara yang pria bernama Bobby tunangan Melissa. Mereka pergi menuju Las Vegas untuk melakukan pesta bujangan. Mereka berhenti di sebuah pengisian bensin di daerah Salt Lake City. Di sana mereka sudah ditunggu oleh pacar Kayla yang bernama Nick. Nick juga akan ikut bersama mereka dalam acara pesta bujangan. Sehabis melihat peta, mereka memutuskan untuk melalui jalan pintas menuju Las Vegas. Perjalanan pun dilanjutkan kembali. Setelah mengendarai mobil beberapa jam, dengan melalui jalanan tandus dan juga gersang, jauh dari jalan utama, mobil yang mereka kendarai pun mogok. Perjalanan mereka lanjutkan dengan berjalan kaki. Akhirnya mereka menemukan sebuah rumah tua di tengah gurun, di mana rumah itu ternyata tidak berpenghuni. Mereka juga menemukan pemandangan indah dekat rumah tersebut, berupa jurang yang sangat dalam. Keberuntungan berpihak kepada mereka. Saat memeriksa sebuah gudang, mereka menemukan mobil klasik Chevy Chevelle keluaran 1971. Hati mereka pun sangat senang, apalagi ada kuncinya dan bensin terisi penuh. Di dalam mobil juga terpasang radio CB. Melissa yang tidak ingin disebut pencuri, meninggalkan nomor teleponnya. Berharap yang punya menelpon, dan dia ingin memberitahu kalau dia hanya meminjam untuk sementara. Perjalanan pun dilanjutkan kembali dengan Nick sebagai sopirnya. Hari pun mulai gelap menyelimuti gurun. Tak berapa lama, sebuah truk datang menghampiri rumah tua tersebut. Ternyata, yang punya rumah dan mobil Chevy Chevelle itu adalah Rusty Nail. Dan mulai sekarang, kedua pasang anak muda itu berada dalam masalah yang sangat serius. Rusty Nail marah dan memulai aksi gilanya. Saat Kayla dan teman-temannya berhenti di sebuah restoran untuk makan siang, dia menculik Bobby saat berada dalam toilet. Rusty Nail menelpon dan memberitahu Melissa apa yang telah dia lakukan terhadap Bobby. Di sini, Melissa, Kayla dan Nick baru mengetahui kalau yang punya mobil marah dan tahu tentang mereka semua. Melissa langsung panik, dia pergi ke toilet dan keluar restoran mencari Bobby. Di telepon, Melissa meminta maaf dan memberitahu Rusty Nail kalau mereka tidak berniat mencuri. Mereka hanya meminjam untuk sementara karena mobil mereka rusak. Seperti biasa, Rusty Nail tidak menerima alasan apapun. Dia mulai menjadikan Melissa dan teman-temannya sebagai mangsanya. Tapi sebelumnya, dia ingin menjadikan mereka sebagai bahan mainan. Dengan menggunakan radio CB, Rusty Nail memberitahu Melissa, kalau ingin Bobby selamat, mereka harus melakukan apa yang dia perintahkan. Dia juga mengirim foto Bobby yang sedang disekap sebagai bukti. Dengan terpaksa, mereka mengikuti perintah dari Rusty Nail.
Permainan pun dimulai. Yang pertama, Rusty Nail menyuruh Melissa untuk menghancurkan handphone Nick. Handphone Nick pun dihancurkan dengan menggunakan mobil. Selanjutnya, Rusty Nail menyuruh Melissa memotong salah satu jarinya dan memberikan potongan jari tersebut kepada Rusty Nail di tempat yang akan ditentukan. Mereka sangat terkejut dan ketakutan mendengar permintaan itu. Akhirnya mereka menemukan cara untuk mengabulkan permintaan Rusty Nail. Mereka mengakalinya dengan mencuri dan mengambil jari salah satu mayat di rumah sakit. Kayla pun melakukannya dengan wajah pucat dan ketakutan. Setelah selesai, mereka pergi menuju ke lokasi yang telah diberitahu oleh Rusty Nail. Di tengah malam di area gurun, mereka pun sampai di lokasi. Lewat radio CB, Rusty Nail menyuruh Melissa membawa potongan jari tersebut dalam keadaan telanjang. Dengan terpaksa Melissa melakukannya. Setelah membuka satu persatu pakaiannya di depan truk psikopat, Melissa pergi menghampiri truk itu sambil membawa potongan jari. Di saat bertemu dengan sopir truk, ternyata Melissa dikerjai oleh Rusty Nail. Sopir truk itu bukan Rusty Nail, melainkan temannya yang disuruh untuk merekam adegan Melissa membuka baju. Dengan wajah kesal, Melissa kembali balik ke mobil. Di sini Rusty Nail mengetahui kalau potongan jari itu adalah potongan jari mayat yang dicuri, bukan potongan jari Melissa. Di dalam mobil, masih dengan radio CB, Rusty Nail menyuruh Melissa membuka laci mobil. Setelah membukanya, dia melihat potongan jari Bobby dengan tanda cincin tunangan. Melissa pun berteriak histeris. Apalagi setelah Rusty Nail memperdengarkan teriakan Bobby saat jarinya dibakar dengan pemantik, ketakutan mereka semakin menjadi-jadi. Rusty Nail dengan truk psikopatnya berhenti di sebuah pub. Saat dia di dalam pub, Bobby berusaha meminta tolong pada salah seorang karyawan pub. Orang itu pun berusaha membantu mengeluarkan Bobby dari truk. Tapi apa daya, orang itu malah menjadi korban Rusty Nail berikutnya. Dia menggergaji rahang orang tersebut sampai lepas dan memperlihatkannya kepada Bobby. Ketakutan Bobby memuncak, tatkala melihat sebuah rahang tepat berada di depan mukanya. Sementara itu, Melissa dengan radio CB mencoba menghubungi Rusty Nail. Setelah sekian lama, akhirnya Rusty Nail muncul dan menjawab panggilan Melissa. Melissa langsung meminta maaf kepada Rusty Nail karena telah menipunya dengan potongan jari mayat. Rusty Nail melanjutkan permainannya. Kali ini, dia menyuruh Melissa untuk mencarikannya ganja. Mereka yang awalnya bingung harus mencari kemana, akhirnya menemukan tempat untuk mendapatkan ganja, yaitu di sarang truk-truk psikopat. Sebelum pergi mencari dan membeli ganja ke tempat perkumpulan sopir-sopir truk gila, Rusty Nail menyuruh Nick untuk berpakaian seperti wanita. Dengan terpaksa, Nick pun berjalan seperti waria dengan wajah ketakutan di tengah teriakan sopir-sopir truk tersebut. Dengan gemetaran, dia bertanya di mana bisa mendapatkan ganja. Melissa dan Kayla mengikuti Nick dari belakang dan mengawasinya. Tak berapa lama, Melissa dan Kayla melihat Nick diculik oleh seseorang. Mereka berkeyakinan kalau orang itu adalah Rusty Nail dan langsung mengejarnya. Saat di persimpangan, mereka bingung harus kemana. Tak berapa lama, truk psikopat dengan klakson superbassnya berada di belakang mereka. Truk psikopat itu dengan kecepatan tinggi langsung menuju ke arah mereka. Mereka pun terkejut dan langsung kabur dengan wajah sangat ketakutan. Truk psikopat itu menjadikan mobil mereka sebagai mangsa berikutnya. Dalam kejadian itu, Kayla meninggal, sementara Melissa berhasil selamat. Sekarang berbalik, dengan raut wajah geram, Melissa akan balas dendam. Rusty Nail dengan truk psikopatnya kembali pulang ke rumah. Dia mengelandang Bobby dan Nick ke dalam gudang. Di dalam gudang, dia menyiksa Bobby dan Nick dengan kejam secara bergantian. Di mana akhirnya Nick mati dibunuh dengan cara yang sangat keji. Teriakan ketakutan Bobby mengiringi kematian Nick. Setelah mencuri sebuah motor di gudang tempat pemberhentian, Melissa pergi menuju rumah Rusty Nail. Di saat bersamaan, Rusty Nail membawa Bobby ke dalam truk lalu menggantungnya.
Tak berapa lama, Melissa datang dan langsung menghajar Rusty Nail dengan menggunakan sekop. Dengan penuh amarah, dia memukul Rusty Nail dengan sekop berulang kali yang mengakibatkan Rusty Nail pingsan. Bobby pun langsung diselamatkan oleh Melissa. Tak berapa lama, Melissa melihat Rusty Nail kembali sadar. Dia langsung pergi dengan membawa kabur truk Rusty Nail. Rusty Nail terus mengejar dengan bergelantungan di atas atap truk. Perkelahian terjadi antara Melissa dengan Rusty Nail, di mana akhirnya truk psikopat itu terjun bebas ke dalam jurang. Sementara Melissa berhasil melompat keluar sebelum truk psikopat itu jatuh. Truk psikopat tersebut hancur lebur dan terbakar. Scene terakhir, ada seorang wanita yang meminta tumpangan kepada sopir truk karena mobilnya mogok. Suara sopir truk tersebut sangat mirip sekali dengan suara Rusty Nail. Dan film Joyride 2: Dead Ahead berakhir alias tamat. Terima kasih sudah menonton alur cerita film di channel Kai Cinema. Sekali lagi, jangan lupa mensupport channel ini ya, dengan cara mensubscribe dan mengaktifkan loncengnya. Like, comment and share jika merasa terhibur. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.